Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MCRT Racing Tuned, channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Teman-teman racing mania semuanya, untuk menghasilkan tenaga performa motor yang mau kita tes, kita harus membore up, stroke up, dan kita harus mengupgrade sebagian dari part-part motor yang kita pakai. Jadi untuk video konten kali ini saya akan berbagi cara menentukan besar magnet atau cara menentukan berat magnet. Ini cara menentukan berat magnet dan efek-efek dari magnet ini apabila keberatan atau terlalu ringan itu seperti apa. Oke, sekarang kita mulai. Jadi teman-teman itu banyak yang bertanya, Bang, kita kan sudah membuat dari balancer motor ini sekian gram atau sekian kilogram. Nah, terus seperti apa, Bang? Cara menentukan berat magnetnya itu seperti apa? Nah, untuk menentukan berat magnet, jadi teman-teman tuh harus ada beberapa trik atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan, berapa cc kah motor yang Anda bore up, yang Anda atau teman-teman rubah. Nah, jadi cc motor juga berpengaruh dengan berat magnet dan berat balancer. Nah, untuk menentukan berat balancer, jadi videonya sudah saya sertakan atau sudah ada di channel saya ini, cara menentukan berat balancernya. Nah, sekarang yang saya bahas itu menentukan berat magnet. Yang kedua yang harus diperhatikan itu, selain dari cc, jadi balancernya pun harus kita tentukan. Cara-caranya itu sudah ada, tadi sudah saya bilang. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan juga berat dari kruk as. Nah, ini kruk asnya beratnya berapa, bentuknya seperti apa, dan yang terakhir itu kompresi dari satu motor yang sudah kita upgrade itu, kompresinya ada di kisaran berapa. Nah, jadi bisa 10:1, 11:1, atau bahkan bisa sampai 13 sekian. Nah, oke. Dan sekarang yang akan kita bahas magnet aja dulu. Jadi kita membutuhkan alat tulis nih. Oke. Jadi ini menurut hasil dari pengalaman saya. Yang pertama, untuk kisaran cc motor dari 100 cc sampai 130 cc, itu berat magnetnya itu ada di kisaran maksimalnya itu sampai 1 kilogram. Nah, ini adalah untuk 100 cc sampai 130 cc. Nah, teman-teman pasti berpikir, loh, kenapa kok cc-nya kecil, balancernya harus berat? Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman itu jangan berpikiran kebalik ya. Jadi untuk cc yang kecil kenapa dibutuhkan berat bobot magnet yang agak berat? Karena daya puntir yang dihasilkan dari pukulan atau tonjokan yang dihasilkan dari kompresi dengan piston kecil dengan cc kecil itu tidak sebanding apabila kita menggunakan berat balancernya yang ringan. Kenapa demikian? Karena kalau ini berat balancernya dibikin ringan juga, setelah cc-nya kecil dan berat balancernya ringan, itu akan cuma menghasilkan suara doang. Kalau untuk suara memang betul, suara kita geber di bagian bawah, misalkan kalau kita geber motornya, suaranya mantap. Wah, pokoknya mantap, ringan banget.
Tapi teman-teman bisa ingat, torsi atau bagian atas motor dikala lari, dikala kita gaspol, itu nggak bakal dapat. Jadi motornya itu akan ngambang. Motornya ngambang, jadi powernya cuman paling sekitar 150 meter. Emang motornya pasti jos. Tapi lewat 150 meter motornya ngambang. Bahkan bisa lewat sama motor standar itu atasnya. Gitu teman. Itu dari hasil dari tes lapangan yang sudah saya lakukan. Yang kedua, jadi dari cc 130 sampai 150 cc, berat magnetnya bisa ada di kisaran maksimal ya. Jadi maksimalnya itu 850 gram. Nah ini berat maksimal ya. Jadi ini maksimal ya. Maksimal. Ini juga sama maksimal. Nah untuk yang ini bisa lebih ringan dari yang cc ini yang atas. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, ini karena mengadopsi piston lebih besar, cc lebih besar, otomatis pukulan tonjokan dari daya puntir mesinnya semakin besar. Otomatis daya puntirnya semakin besar. Nah, jadi berat balancernya bisa dikurangi atau berat magnetnya bisa dikurangi. Nah, jadi kenapa ini dikurangi? Karena sudah memiliki tonjokan yang besar. Kalau toh bisa dibikin berat, itu ada pengaruhnya atau ada akibatnya. Apa akibatnya kalau misalkan cc-nya besar, balancernya juga berat? Itu akibatnya rawan putusnya di bagian kruk as. Nah di bagian ini. Jadi di bagian kruk as itu bisa putus. Ini pokoknya bisa bagian kanan ataukah bisa bagian kiri ini bisa putus. Karena daya puntirnya sudah besar. Terus kita pasang lagi balancer yang besar. Wah ambiar dah. Pokoknya bisa putus itu. Oke. Gitu teman-teman. Sekarang yang ketiga ya. Dari 150 cc sampai 250 cc. Di sini berat magnetnya teman-teman bisa ada di kisaran 750 gram. Maksimal ya. Dan tidak boleh kurang dari 250 gram. Ini minimalnya. Gitu. Ini sama ya untuk minimalnya ini. Untuk minimalnya yang atas pun sama, tidak boleh kurang dari 250 gram. Karena itu akan riskan dan ngambang teman-teman. Nah, untuk yang bawah ini, jadi teman-teman mungkin nggak perlu penjelasan lagi, nggak perlu ya, karena tadi sudah saya jelaskan. Jadi efeknya seperti apa? Jadi kenapa berat magnetnya bisa turun apabila cc motornya semakin besar? Jadi ya itu, karena sudah memiliki daya pukul yang besar, daya puntir yang besar, jadi magnetnya bisa kita turunkan. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itulah. Jadi untuk menghasilkan tenaga yang bagus itu kita harus menentukan berat magnetnya berapa. Setelah itu kita hitung. Setelah kita tentukan berat magnetnya sini seperti apa atau berapa kilogram atau berapa gram. Yang terakhir kita tentukan berat balancer yang berada di sebelah kanan. Nah, ini berat balancernya itu harus pakai rumus. Kalau berat balancer, rumusnya itu ada di video saya, ada di channel saya. Teman-teman tinggal cari saja di situ, ada cara menentukan berat balancer atau rumus menentukan berat balancer, ada di video saya. Oke. Nah, oke, mungkin teman-teman semua mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Cara menentukan berat magnet dan efek yang diakibatkan apabila magnetnya terlalu ringan atau terlalu berat.
Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.